got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Emilia Syahputri. Pada video kali ini, Emilia akan menjelajahi dunia seni dan kreativitas dengan menganalisis sebuah drama yang sangat menginspirasi. Emilia akan membahas drama yang berjudul Pada Suatu Hari, karya Arifin Hairunur. Bersama-sama, mari kita telusuri makna mendalam dan perasaan yang terkandung dalam karya ini. Bagi pecinta seni dan sastra, video ini akan menjadi pesta intelektual yang tak boleh dilewatkan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawa penonton ke dalam dunia naskah drama yang memukau. Kita akan menjelajahi setiap aspek dari drama ini dan menggali lebih dalam untuk memahami sinopsis, karakter-karakter, serta latar cerita yang begitu menarik. Naskah drama ini mengisahkan konflik dalam sebuah keluarga akibat cemburu dan kecemburuan yang berlebihan. Keluarga ini terdiri dari Novia, suaminya Novia bernama Vita, anak-anak mereka Meli dan Ferry, serta anggota keluarga lain seperti Nita, adiknya Novia, kakek dan nenek, dan seorang janda yang merupakan mantan dari kakek. Cerita ini dimulai dengan konflik antara nenek dan kakek yang merupakan pasangan senior dalam keluarga. Konflik ini menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga dan memberikan pengantar bagi cerita yang lebih besar. Konflik ini berkembang ketika salah satu anak pasangan nenek dan kakek, yaitu Novia, mulai mengalami perasaan cemburu terhadap suaminya Vita. Vita adalah seorang dokter muda yang memiliki banyak pasien perempuan. Novia mulai mencurigai suaminya terlibat dalam hubungan yang lebih dari sekedar medis dengan salah satu pasiennya, yaitu Ichi. Situasi semakin rumit ketika Meli dan Ferry, anak dari Novia dan Vita, tiba-tiba menghilang. Awalnya dicurigai sebagai penculikan. Ternyata mereka hanya dibawa oleh Vita sendiri. Ini menciptakan kebingungan dalam keluarga dan menyoroti konflik yang lebih besar yang sedang berlangsung. Dalam naskah drama yang kompleks ini, kita akan menjelajahi sejumlah karakter yang memiliki watak dan peran yang beragam. Yang pertama, nenek dan kakek. Nenek dan kakek adalah karakter senior dalam cerita. Mereka memiliki pengalaman hidup yang panjang dan bijak. Nenek adalah simbol kebijaksanaan dan nilai-nilai tradisional keluarga. Kakek di sisi lain cenderung memiliki sifat kasar dan terkadang marah. Dia menunjukkan perbedaan pendapat dengan nenek yang dalam banyak hal. Nenek dan kakek menciptakan ketegangan dalam keluarga melalui konflik mereka sendiri. Tetapi mereka juga berusaha memediasi konflik yang melibatkan generasi muda dalam keluarga. Selanjutnya ada Novia. Novia adalah anak dari nenek dan kakek yang menikah dengan Vita. Dia mulai mengalami perasaan cemburu terhadap suaminya Vita karena kehadiran banyak pasien perempuan dalam hidup Vita. Cemburu Novia menciptakan ketegangan dalam rumah tangga mereka dan berdampak pada hubungan keluarga secara keseluruhan. Selanjutnya, Meli dan Ferry. Meli dan Ferry adalah anak dari Novia dan Vita yang tiba-tiba menghilang dalam cerita, membuat keluarga panik dan khawatir. Kisah drama ini mengeksplorasi konflik dalam keluarga, khususnya mengenai perasaan cemburu dan kecemburuan yang dapat merusak hubungan. Nenek dan kakek sebagai karakter senior dalam cerita memberikan perspektif dan nilai-nilai keluarga tradisional, sementara generasi muda diwakili oleh Novia, Vita, dan anak-anak mereka yang menghadapi konflik modern dalam pernikahan dan kehidupan keluarga. Cerita berfokus pada bagaimana konflik ini mempengaruhi dinamika keluarga dan bagaimana keluarga tersebut berusaha menyelesaikan masalah ini. Dalam prosesnya, mereka menghadapi perasaan cinta, ketidakpastian, dan akhirnya pembelajaran tentang pentingnya keluarga dan cinta sejati. Drama ini juga menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya melalui konflik dan krisis keluarga, dan menciptakan narasi yang berfokus pada nilai-nilai keluarga, ketegangan antara generasi, serta pentingnya pemahaman dan perdamaian dalam sebuah keluarga. Pada naskah drama terdapat beberapa kutipan. Dalam naskah, nenek berperan memberikan wejangan dan nasihat pada Novia dan anggota keluarga lainnya. Nenek berkata, "Novia sayang, kau jangan suka membaca roman-roman picisan. Kau bisa membayangkan sendiri apa jadinya isi kepalamu dengan roman-roman seperti itu." Selanjutnya kakek. Kakek berperan dalam naskah memberikan perspektif dan nasihat kepada keluarga, terutama saat ada masalah. Bukti kutipannya, "Begitu Nita, kau harus dengar dari permulaan sekali soal ibumu."
Dan yang selanjutnya, Nita. Nita berperan sebagai pihak yang mencoba untuk memediasi konflik antara Novia dan suaminya. Nita berkata, "Novia, apakah kau tidak pernah memperhatikan baik-baik betapa jernih mata anak-anakmu yang lucu itu?" Baiklah, selanjutnya mari kita bahas tentang latar dari naskah drama ini. Latar atau setting sebuah drama adalah elemen penting yang membantu memahami tempat, waktu, dan suasana di mana cerita berlangsung. Yang pertama, latar tempat, properti. Sebagian besar adegan berlangsung di rumah nenek dan kakek yang dapat direpresentasikan dengan dekorasi sederhana berupa perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, dan properti lain yang biasa ditemukan di rumah. Adegan juga dapat terjadi di depan rumah dan disinilah properti seperti tanaman kaktus dan aksesoris lainnya mungkin digunakan. Yang kedua, latar suasana dan waktu. Pencahayaan. Pencahayaan dapat disesuaikan dengan suasana cerita. Adegan yang lebih emosional atau dramatis dapat menggunakan pencahayaan yang lebih kontras atau gelap untuk menciptakan efek dramatis. Seiring perkembangan cerita, pencahayaan dapat berubah untuk menggambarkan perubahan suasana atau waktu. Misalnya, siang hari dengan pencahayaan terang dan malam hari dengan pencahayaan lebih redup. Sebagai bagian dari pencahayaan, efek suara seperti lagu-lagu lama, suara anak-anak bermain, atau suara alam dapat digunakan untuk menambahkan kedalaman dan suasana dalam pertunjukan. Baiklah, selanjutnya wawasan yang setelah didapat dari membaca naskah drama ini. Drama ini mengangkat berbagai tema dan konflik dalam rumah tangga seperti cemburu, perceraian, dan peran seorang dokter. Ini memberi wawasan tentang bagaimana kompleksitas hubungan dalam sebuah keluarga bisa mempengaruhi emosi dan tindakan individu. Yang kedua, penuh intrik. Plot drama ini penuh intrik dan kejutan. Ternyata Melly dan Ferry diculik oleh papanya sendiri, dan situasi tersebut memberikan ketegangan dramatis yang membingungkan sekaligus memikat penonton. Yang selanjutnya, hubungan antara kakek dan nenek. Perseteruan antara nenek dan kakek dalam drama ini menggambarkan kompleksitas hubungan dalam sebuah pernikahan yang telah berlangsung lama. Ini menyoroti konflik dalam hubungan manusia dan menunjukkan betapa pentingnya pemahaman dan pengertian. Yang selanjutnya ada peran Arba sebagai sopir dan pesuruh. Memiliki peran penting dalam cerita ini. Peran ini mencerminkan bagaimana karakter-karakter kecil dalam kehidupan sehari-hari juga dapat berpengaruh dalam cerita besar. Yang selanjutnya, konflik dan penyelesaian. Drama ini juga menunjukkan konflik rumah tangga dapat diselesaikan melalui komunikasi dan pengertian. Penyesalan dan kesadaran karakter utama membuka jalan untuk meredakan perasaan cemburu dan marah. Selanjutnya, beberapa hal yang berkesan bagi saya setelah membaca naskah drama ini adalah salah satunya kompleksitas hubungan keluarga. Drama ini menggambarkan kompleksitas hubungan dalam sebuah keluarga dengan sangat baik. Konflik antara suami dan istri, cemburu, dan bahkan penculikan anak. Mereka menciptakan jalinan hubungan yang rumit dan menarik. Yang selanjutnya, pesan tentang komunikasi. Pesan yang ditonjolkan adalah pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Konflik yang terjadi bisa dihindari atau diselesaikan melalui pembicaraan yang terbuka dan pengertian antara pasangan suami istri. Yang ketiga, peranan tokoh-tokoh lainnya seperti Arba yang pada awalnya muncul sebagai sosok pesuruh dan sopir, ternyata memiliki peran yang lebih signifikan dalam mengungkapkan penculikan anak-anak. Hal ini menggarisbawahi bahwa karakter-karakter yang tampak sepele dalam cerita dapat memiliki dampak besar dalam plot. Yang selanjutnya, kejutan dalam plot. Plot drama ini penuh dengan kejutan. Mulai dari cemburu hingga penculikan anak, kejutan ini menjaga minat pembaca dan penonton selama pertunjukan. Selanjutnya, hubungan antara nenek dan kakek. Perseteruan antara nenek dan kakek memberikan gambaran tentang hubungan yang telah berlangsung lama dalam sebuah pernikahan. Hal ini menunjukkan bahkan hubungan yang telah lama berjalan bisa mengalami konflik dan perlu pemahaman yang mendalam. Emosi dan karakter naskah ini memperlihatkan emosi yang kuat dan karakter-karakternya
Kelegaan tercermin dalam dialog dan tindakan mereka menciptakan karakter yang 3 dimensi. Kekuatan pengampunan dan kesadaran bahwa kesalahan bisa diperbaiki dengan tema sentral dalam naskah ini. Ini adalah merupakan pesan penting bahwa setiap hubungan dapat pulih jika pihak-pihak terlibat bersedia saling memaafkan. Keseluruhan naskah drama ini membangkitkan perasaan dan refleksi tentang dinamika hubungan manusia dan konflik yang dapat muncul dalam rumah tangga sambil menekankan pentingnya komunikasi dan pengertian. Sekian analisis drama dari Emilia mengenai naskah yang telah Emilia bahas tadi. Drama ini memperlihatkan kerumitan dalam rumah tangga, dalam hubungan keluarga, pentingnya komunikasi, dan bagaimana perasaan cemburu dapat mempengaruhi tindakan seseorang. Emilia berharap analisis ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai cerita ini. Saya, Emilia Syahputri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.